Dalam hidup, jangan jadi orang yang terlalu polos ya, 100% percaya dengan orang, terus menunjukkan intensi aslinya kamu gitu. Karena banyak orang di luar sana yang akan bisa memanfaatkan kamu, ya menyalahgunakan kebaikannya kamu sebagai orang. Apalagi kalau misalnya kamu pengen naik level di dalam hidup ya, secara karir ataupun secara bisnis, ya kamu nggak bisa jadi orang yang terlalu polos ya, terlalu percaya dengan orang. Dan kamu harus bisa manajemen impresi kamu secara taktis. Nah, saya dulu juga adalah orang yang benar-benar polos ya, dan 100% percaya dengan orang dengan mudah, dan saya menunjukkan apa adanya. Yang saya pikirkan di dalam kepala saya tunjukkan di dalam saya punya wajah. Ini implikasinya jadi kurang baik ke saya. Kebetulan saya ketemu orang yang kurang baik ya. Di dalam bisnis saya ada partner yang dia secara diam-diam jual sahamnya ke orang lain ya, tanpa memberitahu saya dengan partner yang lain. Kemudian ada juga yang dia nggak setor modal, sudah tanda tangan akte perusahaan, terus dia tunda-tunda terus sampai bisnisnya operasional sudah jalan, sudah menghasilkan profit, dia minta dari profitnya dijadiin setoran modal. Kemudian ada juga yang dia menjadi kontraktor dari bisnisnya, dia ngambil keuntungan dari sana. Ya itu semua karena saya adalah orang yang polos ya, 100% percaya dengan orang. Ya padahal kenyataannya yang kita lihat di depan itu bukan sifat asli dari seseorang. Gitu, kita jadi harus bisa melihat lebih dalam. Di sini saya akan ngomongin sifat-sifat apa saja yang bisa kamu coba renungkan terhadap diri kamu dan bisa kamu coba untuk implementasikan ya, supaya bisa menjalani kehidupan kamu lebih baik, terutama secara karir ataupun bisnis bisa lebih naik lagi. Pertama adalah sifat pura-pura bodoh. Ya menurut saya ini cocok pada saat kita ketemu orang yang egonya tinggi. Contohnya misalnya pada saat kita bekerja, kita ketemu dengan atasan kita, dengan senior kita, atau kalau kita berbisnis ketemu dengan partner yang dominan ataupun investor. Itu kalau misalnya mereka punya ego yang tinggi, mereka akan merasa terancam kalau misalnya kamu ini menunjukkan kepintaran kamu terlalu terang gitu. Ya mereka merasa bahwa kamu menutupi mereka, apalagi kalau ngomongnya di depan banyak orang. Hubungannya jadi nggak nyaman. Jadi kamu harus bisa pura-pura bodoh. Cocoknya lagi sifat ini misalnya kalau kita masuk ke dalam lingkungan baru. Ya misalnya kita masuk ke satu komunitas baru, ke lingkungan kerja yang baru, ya kita coba untuk dengar dulu di sana, pelajari dulu orang-orangnya, baru kita bergerak setelah itu ya. Jangan langsung menunjukkan bahwa kita ini pinter itu, cerita ke semua. Karena kita nggak tahu orang-orang di dalamnya seperti apa. Ya bisa aja ada orang yang dia sifatnya cepat iri, ya mau menjatuhkan, ya cepat menilai kamu lalu menceritakan ke semuanya gitu. Dan sifat pura-pura bodoh ini juga penting pada saat kita mau mengumpulkan info. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, biasakan waktunya terbatas. Kita kalau misalnya pura-pura bodoh ya tentang satu informasi yang kita gali, kita itu nggak lebih banyak cerita dari lawan bicara kita. Ya, jadi kita lebih banyak mendengarkan, menangkap informasi dari dia, dan dia akan jelasin lebih banyak. Mungkin saja juga akan bisa membuka pemikiran kita tentang info yang kita gali. Jadi menurut saya yang pertama sifat yang penting ini adalah pura-pura bodoh. Nah, sebagai selingan bagi kamu yang ingin memperdalam ilmu bisnis, kamu bisa coba cek aplikasi Growin yang saya bangun. Di dalamnya ini ada pembelajaran di berbagai bidang yang diajarkan oleh praktisi langsung. Kamu bisa konsultasi tertulis dan ada bootcamp terstruktur dari nol di berbagai bidang. Kemudian sifat yang kedua adalah pura-pura percaya. Ini juga penting ya, kamu harus bisa pura-pura percaya, tapi kamu nggak percaya 100%. Saya ulangi lagi ya, kamu pura-pura percaya, tapi kamu nggak percaya 100% di dalam diri kamu. Ini cocoknya ketika kamu masih punya hubungan awal dengan orang lain, misalnya partner bisnis, investor, atau teman. Ya, jadi kalau misalnya ada partner bisnis bilang, gua yang urus rekening perusahaan ya, ini tokennya gua aja yang pegang, jadi lu nggak usah pusing. Dia adalah teman baiknya kamu misalnya. Kamu boleh percaya, tapi kamu nggak boleh 100% percaya di dalam hatinya kamu. Di luar kamu bisa tunjukkan kamu percaya, tapi di dalam kamu harus pikirkan. Kalau misalnya ini orang jahatin kamu, ya dia lariin uangnya gimana? Gimana cara pagerinnya? Ya kamu pikirin caranya untuk ngomongin ke dia supaya sama-sama enak. Misalnya token dua-duanya deh. Gue juga pegang, lu juga pegang. Nanti kalau keluarin duit, berdua kita input tokennya gitu. Jadi jangan langsung mengiyakan aja di awal. Gitu. Sama juga dengan pertemanan ya. Misalnya ada orang mau pinjam duit 500 juta. Kamu lihat dia teman baik kamu, langsung 100% percaya.
Ya kamu harus percaya di depan, tapi di hati kamu juga tidak 100% percaya. Kamu pikir, kalau misalnya dia lari dengan uang ini, gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Terus kamu kan gak mau pusing untuk nagih uangnya, gimana? Apa mungkin kamu kasih uangnya dalam jumlah yang kecil, misalnya 5 juta, tapi diikhlaskan saja kalau nggak dibalikin, atau gimana? Nah kemudian sifat pura-pura percaya ini juga penting kalau misalnya posisi kamu tuh belum aman. Ya misalnya, ya ada orang bilang bahwa nanti lu kerja di perusahaan gue ya, gue kasih lu saham 40%. Nanti lu juga gue gaji 300 juta. Ini kan satu hal yang bikin kita jadi bisa semangat banget, mau banget. Temen saya ada yang kena. Dia mau banget, dia iyain orangnya. Dia kerja di perusahaannya bertahun-tahun. Gajinya gak pernah 300 juta. Sahamnya gak pernah dikasih segitu. Bahkan terakhir malah berantem dikasih cuma 2%. Gajinya juga di level 10-15 juta. Jadi diiming-iming terus sama itu orang. Dan ini memang terjadi ya, kadang kita kalau nggak dengar ceritanya kan kita nggak tahu. Saya juga sama, setelah saya dengar ceritanya juga kaget, oh iya ternyata memang ada orang yang bisa seperti itu. Jadi kalau posisi belum aman, jangan 100% percaya walaupun kita dekat dengan orangnya. Amannya gimana? Kontrak tertulis. Misalnya tadi, dia bilang dia akan kasih gaji sampai 300 juta, saham 40%. Selama belum ada kontrak tertulisnya, kamu nggak boleh 100% percaya. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah pura-pura miskin. Nah ini satu yang sangat penting sekali karena kita itu di kalangan menengah ke bawah banyak sekali maunya itu kelihatan kaya. Ya kita akan beli barang-barang mahal, kita taruh di IG story, kita naik bisnis kelas supaya teman-teman kita, orang-orang sekitar kita tahu bahwa kita adalah orang kaya. Memang secara nature-nya itu kebanyakan orang seperti itu. Nah kita harus bisa mendorong diri kita ketika kita naik level secara keuangan. Itu kita tetap biasa-biasa aja. Pura-pura biasa-biasa aja. Kalau orang-orang yang kaya sekali, banyak yang saya ketemu dia pura-pura miskin, padahal dia kaya banget. Kenapa? Karena dia nggak mau menjadi ATM sosial. Dia nggak mau orang-orang di sekitar dia yang dia kenal, itu kan ada yang nggak kaya juga. Dia nggak mau mereka tiba-tiba datang pinjam duit, tiba-tiba datang minta tolong, ya bawa masalah, seakan-akan ya kamu yang naik level ini tuh juga harus menjadi yang bantu dia. Ya karena kadang kamu bagian dari dia punya jaringan kenalan. Seakan-akan bebannya itu juga di kamu, jadi kewajiban kamu juga. Gitu. Dan kalau misalnya kamu nggak memamerkan kekayaan kamu, ya kamu juga hidupnya bisa lebih tenang. Nggak mengundang rasa iri. Karena nggak semua orang di sekitar kamu itu senang dengan kamu naik level dalam hidup. Ini kamu mesti ingat banget. Jadi kalau misalnya kamu dekat dengan seorang teman, belum tentu dia senang kalau kamu naik level. Bisa jadi dia iri. Bisa jadi dia senang pada saat kamu jatuh. Saya pernah ya ketemu satu masalah yang besar, ini lebih dari 8 tahun yang lalu. Ketika saya cerita ke beberapa teman saya, ada satu yang terlintas di mukanya senyum. Kaget saya di saat itu. Dan itu saya baru nyadar, oh iya benar juga. Kalau kita punya masalah, sebenarnya diceritain keluar juga gak ada gunanya. Ada orang-orang yang dia malah senang kita ada masalah. Terus kalau misalnya kita ada pencapaian malah dia sedih gitu. Jadi orang terdekat itu bukan berarti dia pasti mendukung kamu. Jadi ada lebih baik kamu tuh pura-pura biasa aja, pura-pura miskin aja. Dan dalam konteks mendapatkan teman juga makin lama makin susah ya kalau kita naik level di dalam hidup. Orang itu datengin kamu karena ada kepentingan. Apalagi kalau kamu memamerkan kekayaan kamu terus-menerus. Orang yang datang ke kamu itu susah yang benar-benar teman beneran. Ya rata-rata datang karena ada kepentingan. Jadi lebih baik pura-pura biasa-biasa aja walaupun kamu sudah naik level di dalam hidup kamu secara keuangan. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah pura-pura tidak punya masalah. Ini juga penting ya di dalam lingkungan kerja ataupun bisnis. Kalau kamu membawa masalah pribadi kamu ke kantor, ya itu akan memberikan satu kesan yang tidak profesional. Ya karena orang nggak peduli dengan masalah kamu. Saya ingat dulu ada seorang kepala cabang di suatu bank yang dimana dia ada masalah berat di rumah tangganya dia. Tapi pada saat dia datang ke kantor, dia masih bisa senyum. Dia sama sekali tidak menunjukkan di mukanya kalau dia itu sedih. Dia benar-benar bisa senyum, bisa tenang. Di kantor meeting besar yang penting project, dia tetap bisa tenang. Nah itu adalah orang yang hebat. Ya karena kalau misalnya kamu gak bisa pura-pura tidak punya masalah, ya nanti kamu akan rugi sendiri. Malahan orang akan
bisa pakai itu untuk menyerang kamu di masa depan, di waktu yang kamu nggak tahu nih kapan. Ketika ada celah buat nyerang, dia akan pakai itu buat nyerang kamu dengan masalah yang kamu ceritakan sebelumnya ke semuanya. Dan kalau misalnya kamu bisa pura-pura tidak punya masalah, itu akan lebih mudah untuk dapat kepercayaan juga. Ya pebisnis yang dia bisnisnya lagi butuh uang untuk mendapatkan pendanaan. Kalau misalnya dia terlalu menunjukkan masalah besar pada bisnisnya, yang sebenarnya dia bisa cari solusinya juga, tapi dia menunjukkan masalah yang besar, dia lebih susah cari investor. Ya investor lihat nih orang kok kayaknya pusing terus ya, masalahnya besar banget kayaknya. Itu akan lebih susah cari investor. Sama juga dengan pekerja yang sedang mencari pekerjaan, peluang untuk naik level secara jabatan, lebih susah. Kalau misalnya dia nggak bisa pura-pura tidak punya masalah. Orang malah ragu ya, secara partner bisnis, secara investor, secara perusahaan yang tadinya mau naikin jabatannya jadi ragu, malahan mundur. Dan kalau kamu adalah posisinya sebagai leader di dalam tim, ya kamu harus bisa pura-pura tidak punya masalah supaya bisa jaga motivasinya tim. Karena seorang leader, apa yang dia proyeksikan, ya kalau misalnya leader itu panikan, leader itu pusing terus karena punya masalah ini itu timnya akan kena secara mereka punya motivasi. Jadi seorang leader itu harus tenang. Ya walaupun dia punya masalah yang banyak, dia harus bisa pura-pura tidak punya masalah. Kemudian sifat yang terakhir yang menurut saya penting juga adalah pura-pura tidak tahu. Nah ini penting banget. Saya pernah ketemu dengan seorang pebisnis yang dia jago banget jaga rahasia bisnisnya. Ya kadang kalau misalnya kita iseng pengen tahu tentang bisnis seseorang kan kita tanya, ini gimana, itu gimana. Ini saya ketemu salah satu yang paling hebat jaga rahasia bisnis dia. Jadi tiap kali ngomong, ya ketika kita rame-rame berempat, berlima, ngomong tentang dia punya bisnis, dia alihin ke pembicaraan lain. Ya nggak bisa kepancing sama sekali. Dia benar-benar jaga dia punya bisnis. Dan ini memang cara yang benar, karena saya pernah ya ketemu dengan seorang pebisnis yang dia suka sekali cerita tentang dia punya bisnis. Dia bilang dia bisnis ini mulai untungnya segini, ambil dari suppliernya di sini, cara mainnya kira-kira seperti ini. Perlahan orang-orang di sekitar dia itu mulai bisnis yang sama. Ketika mereka mentok, mau ngapain, mereka mulai bisnis yang sama. Kan ada orang bilang, ide itu gratis, eksekusi yang penting. Saya tetap lebih percaya bahwa informasi itu sangat berharga. Ide itu berharga. Tetap ya, apalagi kalau kita menjalankan sesuatu yang entry barrier-nya rendah. Ketika orang mencari uang, mencari peluang bisnis, kalau kita sebagai pebisnis ceritain semuanya, dia akan mencoba menggarap ke sana. Gitu. Jadi memang lebih baik pura-pura nggak tahu. Ya, pebisnis yang saya temui itu menurut saya dia adalah patokan yang benarnya sih untuk jaga dia punya piring nasi istilahnya. Dan satu lagi ya, sikap pura-pura nggak tahu ini penting ketika kamu menghadapi sesuatu yang bukan urusan kamu. Misalnya ada orang lain salah nih di dalam satu permasalahan konflik perusahaan. Terus orang tanya ke kamu tahu nih sebenarnya masalahnya apa. Tapi kalau misalnya kamu cerita, kamu yang ribet, kamu habis energi, habis waktu untuk ceritain, terus kamu harus jelasin bahwa kamu memihak yang mana atau enggak. Terus kalau misalnya orang dengar ada yang nanti dilaporin bahwa kamu itu cerita atau kamu dianggap sok tahu, ya jadi masalahnya kemana-mana. Kamu jadi nggak bisa fokus pada pekerjaan kamu, mendingan pura-pura nggak tahu. Gitu. Jadi kira-kira ini adalah 5 sifat pura-pura yang menurut saya penting ya untuk kamu coba renungkan ke diri kamu. Pertama itu adalah pura-pura bodoh, kedua adalah pura-pura percaya, ketiga pura-pura biasa atau miskin, ya. Kemudian keempat pura-pura tidak punya masalah, dan yang kelima adalah pura-pura tidak tahu. Ya kalau misalnya di sini kamu sudah selesai nonton video ini, kamu harus coba untuk terapkan di dalam hidup kamu. Kalau enggak, tidak akan ada yang berubah di dalam hidup kamu.